Aku pergi ke suatu tempat di kegelapan malam, dan aku tidak tahu kemana harus pergi. Saat aku terus berjalan, aku melihat bahwa di bawah langit lepas ada Nabi Muhammad SAW yang sedang berbaring di sebuah tempat tidur. Aku berlari menemuinya, dan setelah duduk di tempat tidur itu, aku bertanya kepada beliau SAW, "Mengapa engkau berbaring di sini? Mengapa engkau tidak tidur di rumahmu?" Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Nak, rumah yang mana? Rumah yang kubangun telah diambil alih oleh beberapa orang, dan orang-orang yang berada di rumahku telah melarikan diri dalam kelompok-kelompok, dan orang-orang yang telah mengambil alih rumahku merusaknya dengan parah. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap mata Nabi Muhammad SAW. Saat mataku menatap mata Nabi Muhammad SAW, mataku terpaku kepada beliau dan tidak dapat berpaling. Aku merasa seolah-olah Allah telah memenuhi semua cahayanya di dalam mata beliau. Itu saat yang luar biasa bagiku. Aku melihat bahwa mata Nabi Muhammad SAW basah. Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, "Anakku, bebaskanlah rumahku dengan pertolongan Allah dari orang-orang itu, dan bangun kembali rumahku dan pimpin bangsaku, dan persatukan mereka semua menjadi satu bangsa lagi, agar rumahku kembali dihormati di dunia seperti saat ia dihormati sebelumnya. Dan janganlah takut karena Allah bersamamu. Dia akan membantumu dalam segala keadaan. Kamu adalah anakku, dan tidak mungkin rahmat Allah tidak diberikan kepada anakku." Aku melihat mata Nabi Muhammad SAW yang basah dan berkata, "Tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku akan melakukan pekerjaanmu ini dengan bantuan Allah." Setelah mendengar ini, mata Nabi Muhammad SAW dipenuhi dengan kebahagiaan, dan Nabi Muhammad SAW mulai memohon kepada Allah, "Tolonglah anakku." Kemudian aku pergi dari sana, dan cahaya Allah menunjukkan jalan ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dan saat aku sampai di rumahnya Nabi Muhammad SAW, aku berkata pada diriku sendiri, yaitu, "Qasim, ini adalah rumahmu sendiri." Lalu aku melihat ada beberapa orang bersenjata di atap rumah dan sedang mengawasi rumah itu, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Tiba-tiba aku melihat cahaya Allah lagi di jari telunjuk kananku, dan dengan cahaya Allah ini aku menghancurkan mereka. Dan kemudian aku pergi ke rumah, dan aku melihat bahwa seluruh rumah telah berubah menjadi gua, dan aku menjadi sangat sedih. Kemudian aku mencari orang-orang muslim sambil berpikir di mana mereka semua, dan bagaimana aku memanggil mereka semua. Lalu aku berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan beberapa muslim mendengar panggilanku, dan mimpi itu berakhir di sana. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengkaji mimpi ini, saya hanya bisa menyampaikan apa yang bisa saya pahami. Adapun kebenarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Di mana di dalam mimpi ini, Nabi Muhammad SAW tidur di luar rumah, dikarenakan rumahnya sudah diambil alih oleh orang lain, dan orang-orang yang berada dalam rumahnya
telah melarikan diri ke dalam kelompok-kelompok. Dan menurut saya mimpi ini benar. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa telah ada di dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 atau 2 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan, yang terdapat dalam Musnad Ahmad nomor 8046. Artinya memang benar bahwa umat Islam terpecah dalam golongan demi golongan, di mana setiap golongan ini mereka saling merasa benar dan bangga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu termasuk orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, yang terdapat dalam surah Rum ayat 31-32. Bahkan mimpi ini bisa bermakna lebih luas lagi, di mana mereka melarikan diri dalam kelompok, yaitu terpecah belahnya Islam dengan batasan-batasan wilayah atau bangsa atau negara, sehingga terputuslah tali persaudaraan yang erat kepada sesama muslim. Sehingga jika terjadi suatu masalah dalam urusan agama antara saudara muslim dengan orang kafir, maka terucaplah dari seorang muslim kepada saudara muslimnya sendiri bahwa itu masalah seorang muslim dari bangsa ini dengan orang bangsa ini, sehingga terlihat tidak ada persatuan lagi di umat ini dikarenakan perpecahan kelompok agama dan bangsa. Semuanya membanggakan kelompok sekte agamanya dan bangsanya, dan tidak saling menolong sesama saudara Islam lainnya dikarenakan batasan tersebut, sehingga ada jarak antara sesama saudara muslim sendiri. Dan arti mimpi ini bisa lebih luas lagi yang tidak bisa diuraikan semuanya. Kemudian arti orang mengambil alih rumahnya Nabi Muhammad SAW bisa bermakna penjajahan, baik secara penjajahan peperangan dan politik, di mana penguasa dari suatu bangsa dalam negeri tersebut tunduk kepada perintahnya penjajah. Dan hal ini sudah bisa dipahami dengan ilmu geopolitik dunia. Dan hal ini bisa bermakna luas lagi dari maksud rumah Nabi Muhammad SAW telah diambil alih oleh orang lain, baik secara makna agama dan wilayah. Dan Nabi Muhammad SAW mengetahui keadaan Islam sekarang ini, sehingga di dalam mimpi Muhammad Qasim, di mana Qasim melihat Nabi Muhammad SAW menangis sedih dengan keadaan umat. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW menyebut Muhammad Qasim sebagai anakku dan memintanya untuk membebaskan rumahnya dan menyatukan umat dalam satu bangsa, yang artinya melupakan kelompok sekte ataupun jarak batasan wilayah negara, kemudian menyatukan hati dalam persaudaraan di bawah kalimat la ilaha illallah. Dan Qasim harus melakukannya dan memimpin semua umat Islam. Dengan hal itu akan tercipta persatuan bangsa Islam dan hati persaudaraan yang kuat. Apabila demikian terjadi, maka Islam akan berjaya dan dihormati kembali di dunia ini, sebagaimana Islam telah dihormati sebelumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak mungkin rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada anakku. Artinya Muhammad Qasim adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW, karena rahmat Allah selalu tercurahkan kepada keturunannya Nabi. Hal ini bisa dilihat sebagaimana riwayat dari Zaid bin Arqam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Sudah dekat masanya utusan Rabbku datang, lalu aku akan menyambut. Dan aku meninggalkan 2 perkara yang sangat berharga pada kamu,
Yang pertama adalah kitab Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Oleh karena itu, pegangilah dan pegang teguhlah ia. Lalu beliau mendorong dan menyemangati untuk suka terhadap kitab Allah. Kedua, ahli baitku, aku mengingatkan kamu atas nama Allah tentang ahli baitku, dan beliau mengucapkannya 3 kali. Ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim nomor 4425. Kemudian di dalam hadis yang lain menerangkan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar, apa keadaan kaum yang menyakiti aku dalam nasab dan kerabatku? Ingat, barang siapa menyakiti keturunanku dan orang-orang yang mempunyai hubungan denganku, berarti ia menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka ia benar-benar menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terdapat dalam At-Tabari dan Al-Baihaqi. Dari dalil ini terlihat bahwa rahmat Allah selalu tercurahkan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa menyakiti keturunan Nabi, maka sama saja dia sedang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini, Muhammad Qasim adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat Allah selalu tercurahkan kepadanya. Inilah bukti bahwa Muhammad Qasim mencirikan dia sebagai Khalifah Allah Al-Mahdi, karena dia keturunannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang cahaya Allah, menuntunnya menemukan rumah Nabi Muhammad SAW, dan cahaya Allah itu juga berada di telunjuk kanannya dan mampu menghancurkan musuh. Di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah memberikan cahayanya untuk memberikan petunjuk. Dengan petunjuk itu memiliki manfaat yang sangat luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, yang terdapat dalam surah Nur ayat 35. Adapun yang terpahami dalam diri saya tentang Qasim mendapatkan cahaya yang menuntunnya berjalan sehingga dia bisa menemukan rumah Nabi Muhammad SAW dan melihat ada orang bersenjata yang menjaganya. Artinya Muhammad Qasim memahami geopolitik dunia dari petunjuk langsung Allah SWT, sehingga Qasim memahami keadaan geopolitik dunia yang sebenarnya. Kemudian tentang cahaya Allah berada di jari telunjuknya, yang saya pahami bahwa telunjuk bisa bermakna kemampuan atau kekuasaan. Jika digabungkan tentang arti cahaya Allah ada di jari telunjuknya, artinya Muhammad Qasim mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa meraih kesuksesan. Artinya segala petunjuk akan solusi, kemampuan, tindakan untuk mengalahkan orang yang telah mengambil alih rumah Nabi Muhammad SAW diberikan kepada Muhammad Qasim. Dikarenakan Qasim diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang pemimpin umat, maka bocoran dari isi solusi dari cahaya Allah yang berada di jari telunjuknya yang dapat menjadikan Islam berjaya adalah Qasim harus berusaha menyatukan umat dalam satu bangsa, dan Qasim harus memimpin mereka. Maka tersiratlah dari mimpi ini adalah dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Dan selanjutnya Qasim melihat tidak ada satupun seorang muslim, sehingga dia takbir untuk memanggil mereka, dan sebagian muslim mendengarkannya. Adapun yang terpahami, karena Qasim diminta Rasulullah SAW untuk menyatukan umat, maka Qasim akhirnya mencari umat Islam dengan cara bertakbir dalam rangka untuk mengumpulkan umat Islam. Artinya cara Muhammad Qasim untuk menyatukan umat Islam adalah dengan kalimat nama Allah. Dan seruan ini pun didengar beberapa muslim. Dan hal ini bisa dilihat untuk sekarang. Memang benar bahwa sekarang ini baru minoritasnya umat Islam yang mau mendengarkannya Muhammad Qasim. Semoga penjelasan singkat ini dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Allahu a'lam. Jazakallahu khair.
Bersatulah, semuanya akan terjadi sesuai mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.